Jadi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Hidup yang Memuliakan Allah. Jadi saudara, kita sebagai manusia mudah merasa terombang-ambing ya. Seperti kalau saudara di Nias mungkin suka naik perahu terus di tengah laut seperti terombang-ambing, tidak tahu kemana gitu mungkin ya. Tapi biasanya tujuannya jelas ya. Jadi saudara, hidup seringkali juga seperti itu. Wah, kadang sehat, kadang kok sakit ya. Sudah ikut Tuhan kok masih seperti ini ya gitu saudara ya. Jadi saudara, hari ini kita mau merenungkan saudara ya, bagaimana supaya kita itu hidup tidak terombang-ambing ketika mengalami kesulitan-kesulitan termasuk sakit penyakit ya. Jadi jemaat yang kita baca hari ini adalah jemaat Filipi yang menerima surat dari Paulus saudara ya. Dan Paulus pada saat menulis surat itu sedang di penjara ya, sedang di penjara. Jadi penjara kan bukan tempat yang nyaman ya. Tetapi di situ Paulus bisa menulis, memberikan kekuatan ya kepada jemaat di Filipi, mendoakan, ya, memberi semangat. Ya. Jadi Paulus bisa melakukan itu hanya kalau memang dia memiliki tujuan yang jelas, sehingga di tengah penjara pun dia tidak goyah. Ya. Dia masih saja bersemangat untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara, kita akan melihat bacaan Filipi 1:9-11 ya, yang mendoakan jemaat Filipi ya, yang juga bisa kita doakan untuk jemaat kita ya. Dan di situ saudara, tujuan akhirnya adalah hidup yang memuliakan Tuhan ya, hidup yang memuliakan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berbuah-buah ya, dengan menjadikan hidup kita ini hidup yang berbuah-buah ya, berbuah kebenaran ya. Nah, jadi saudara, ketika kita memiliki tujuan seperti itu, maka kita akan memiliki semangat untuk menjalani kehidupan di tengah berbagai tantangan ya, seperti yang kita lihat di dalam pribadi seorang Paulus ya. Nah, mari kita baca Filipi 1:9-11. Filipi 1:9-11. Filipi 1:9-11 ya. Kita baca bergantian ya. Saya baca versi yang baru, jadi mungkin sedikit beda, tapi sedikit aja ya. Jadi Filipi 1:9-11 ya. Saya ayat 9. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi saudara, bacaan ini itu kalau diperhatikan membentuk satu kecil ya, nggak kelihatan ya. Jadi membentuk satu paralel, artinya terus saja searah. Ya, kalau di Mazmur kadang-kadang negatif terus positif ya. Ya kadang orang yang jahat begini, orang yang baik begini gitu ya. Dikontraskan, tapi kalau ini paralel, makin searah ya, searah positif semua dan progresif ya, makin meningkat ya, makin meningkat dan ujungnya adalah untuk memuliakan Allah. Jadi saudara, ini adalah kehidupan yang didoakan oleh Paulus yang membangun kehidupan kita itu agar hidup kita ini progresif ya, makin maju, sehingga hidup kita ini memuliakan Allah. Nah, jadi saudara, hubungan Paulus dengan jemaat Filipi ini memiliki hubungan yang kuat ya, karena ketika Paulus merintis pelayanan di
Makedonia, ya, daerah Makedonia di mana Filipi berada. Maka dia pertama kali yang mendapat dukungan adalah dari jemaat Filipi, ya. Nah, dari situ kemudian dia mengabarkan Injil ke berbagai tempat lain. Nah, kota Filipi ini sekarang sudah hancur, ya. Sudah hancur. Jadi ada poin-poinnya, ya. Dan sekarang ada di Makedonia juga, tetapi negaranya Yunani, ya, Yunani. Jemaat ini didirikan oleh Paulus, ya, ketika dia melakukan perjalanan misinya, ya. Nah, dan ternyata ketika mereka kemudian menjadi jemaat, ya, kemudian mereka itu ternyata sangat mengasihi Paulus, ya. Sangat mengasihi Paulus, mendukung Paulus, ya, secara moral, tapi juga secara finansial. Ya. Dia memberi untuk pelayanan Paulus, ya, di dalam perjalanan hidup pelayanan Paulus, ya. Nah, jadi saudara, kemudian Paulus menulis surat ini, ya, karena ini jemaat yang sangat berkesan bagi Paulus, ya. Jemaat yang Paulus kan mendirikan banyak jemaat, tapi ini berkesan, ya. Dan jemaat ini sebenarnya jemaat yang mengasihi dia, gitu, ya. Nah, kemudian di ayat 4, suatu ayat 4 itu dikatakan begini, ya. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, gitu. Jadi Paulus berdoa untuk mereka semua, ya. Dan sekarang ini ada satu contoh doa dia. Inilah doaku, ya, di ayat 9. Inilah doaku. Jadi dia mendoakan apa? Dia mendoakan agar, ya, dimulai dari mana? Dari kasihmu makin melimpah, ya. Jadi saudara, Pak Paulus tahu bahwa jemaat Filipi ini mengasihi, ya. Kalau sama dia aja yang jarang datang, ya, walaupun dia melayani, tapi begitu murah hati, ya. Wah, ini jemaat ini luar biasa ini, ya, miskin tapi murah hati, gitu, ya. Jadi mungkin dia membandingkan dengan jemaat lain yang mungkin lebih tetapi tidak murah hati. Nah, tapi saudara, dia mendoakan agar kasihmu itu makin melimpah, ya. Ya. Jadi saudara, jemaat ini sudah mendukung Paulus, ya, dengan tindakan yang nyata. Jadi kasihnya bukan sekedar omongan, saudara, ya. Dia sudah mendukung dana, gitu, ya. Ya, mendukung dana, ya. Dan saudara, ketika Paulus di tempat lain, yaitu di Tesalonika, dia juga mengirimkan dana, gitu, ya. Jadi walaupun tidak datang ke gereja itu, mereka kirim, ya. Dan waktu ditulis surat ini, Paulus ada di penjara di Roma. Dan mereka juga tetap mengirim dukungan dana dengan mengirim Epaphroditus, ya, untuk membawa dukungan mereka itu. Jadi itu luar biasa, saudara, ya. Jadi saya rasa ya kita harus belajar dari jemaat satu ini, saudara, ya. Tapi tetap saja dikatakan, aku mendoakan kamu supaya kasihmu makin melimpah, ya. Jadi saudara, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini mengasihi dan kasih kita tidak pernah sempurna, ya. Sehingga perlu terus-menerus didoakan dan kemudian dialami bagaimana kasih itu semakin bertambah-tambah, ya. Ya, di dalam segala wujudnya, ya. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita beri, dengan apa yang kita sampaikan, kita diminta, didoakan, kan berarti diminta, ya, untuk bertambah-tambah, ya, bertambah-tambah. Jadi saudara, kasih ini adalah mendasar bagi orang percaya, ya. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih, kemudian kita tinggal di dalam Dia. Maka kalau kita mau bersama Dia, tidak bisa tidak kita adalah kasih, ya. Kita mengadopsi karakter Allah itu, yaitu kasih. Dan kasih kita tidak pernah bisa tetap, tetapi terus dinamis, terus berkembang. Kalau kasih Allah itu sempurna, sehingga kasih Allah tidak berubah lagi, saudara.
ya, karena kasih Allah itu sudah sempurna, ya. Tetapi kasih kita tidak pernah cukup, gitu, ya. Jadi saudara, kasih berhubungan dengan pertumbuhan rohani, ya. Jadi pertumbuhan rohani kita ini, ya, terus menerus terjadinya. Ya, jadi tidak ada di antara kita ini, apalagi saudara masih muda-muda, ya. Atau yang sudah umur-umur, ya, seperti saya ini pun tidak berhenti, tidak boleh berhenti bertumbuh secara rohani. Tidak boleh berhenti dalam hal mengasihi. Ya. Karena apa? Ya, karena kita masih jauh dari sempurna. Sementara Tuhan menetapkan, jadilah sempurna seperti Bapakku sempurna. Jadi memang Tuhan letakkan satu target yang begitu tinggi, ya, sehingga kita nggak bisa capai, saudara. Ya. Ya, sehingga kita nggak pernah boleh punya ketinggian nanti mengatakan, wah saya sudah cukup. Nggak bisa, saudara. Ya. Gitu. Jadi berarti kita harus terus bertumbuh sampai kita dipanggil Tuhan. Gitu. Nah, nanti di surga urusannya sudah beda. Ya. Tapi di sini kita itu harus terus menjadi murid, ya, terus belajar. Ya. Itu saudara, ya. Jadi saudara, dia mendoakan supaya kasihnya itu melimpah, ya, melimpah, ya. Itu berarti meluap, ya, meluap. Jadi kalau sungai meluap, ya, akhirnya begitu banyak saya meluap. Kalau saudara pernah tahu bendungan, ya, yang menampung air, airnya meluap. Ya, kalau paling gampang saudara tuang air ke gelas, tidak sadar kebanyakan airnya meluap. Jadi saudara, kasih yang didoakan itu adalah kasih yang tidak pas-pasan, ya, yang sampai meluap seperti itu, saudara. Ya. Nah, saudara, kasih ini tidak disebutkan untuk siapa, ya, tetapi saudara, kita tahu kasih adalah untuk Allah dan sesama. Ya. Kasih adalah untuk sesama, tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi saudara, karena Allah adalah kasih, ya, maka pasti kita mengasihi kasih. Tetapi di dalam perintah utama dikatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah yang kedua yang sama dengan ini. Jadi kita mewujudkan kasih kita adalah kepada sesama, saudara. Gitu, ya. Jadi kasih yang kepada sesama ini adalah kasih yang melimpah, ya, yang harus terus-menerus bertumbuh. Ya. Dan saudara, kasih yang dibicarakan di sini, ya, kasih itu di dalam bahasa Yunani itu ada macam-macam, ya. Mungkin saudara sering dengar itu, ya, ada eros, laki perempuan, ada filia, persaudaraan, ya, saling suka, saling memberi. Ada storge, ya, bapak ibu anak, bapak anak ibu anak, ya, kasih orang tua kepada anak itu storge, saudara, ya, itu jenis kasih. Tapi ini adalah kasih agape, ya, kasih yang hanya memberi, ya. Jadi kasih yang peduli dengan kebaikan orang lain, ya, kasih yang peduli kepada orang lain, ya. Jadi ini adalah semacam komitmen kita untuk kemudian selalu berpikir untuk kebaikan orang lain. Itu, ya, yang didoakan agar bisa bertumbuh hingga melimpah. Dan saudara, kasih agape ini adalah kasih yang melakukan, bukan merasakan. Oh, saya merasa kasih kepada kamu, tapi nggak lakukan apa-apa. Itu bukan kasih agape, saudara, ya. Kasih agape ini adalah kasih yang melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, ya. Sedangkan perasaannya itu mengikut biasanya, ya. Tetapi bukan dimulai, oh saya merasa kasih kepada kamu, pasti milih-milih nanti kasihnya, ya. Tapi ini adalah kasih agape, sehingga kita juga bisa mengasihi musuh, gitu, saudara, ya. Oh, di sana ada yang sangat menyebalkan, tetapi dengan kasih agape kita bisa, saudara. Tapi kalau dengan kasih eros nggak bisa, saudara, ya. Kita tertarik dengan cowok atau cewek yang menyebalkan, nggak bisa, saudara, ya. Atau filia saja, berteman dengan orang yang menyebalkan, nggak bisa, saudara. Tapi kalau kasih agape bisa,
Karena kita hanya ingin kebaikan orang itu, melakukan sesuatu, ya, mendoakan, bicara dan sebagainya untuk kebaikan orang itu. Jadi saudara, kalau kita mengasihi agape, maka dikaitkan dengan Markus 12:29-31 ketika Yesus mengadili, saudara ya, ingat saudara, nanti diadili, kemudian Yesus mengatakan, kamu memberi aku makan ketika aku lapar, kamu memberi aku minum ketika aku haus, kamu memberi aku tumpangan ketika aku orang asing, ya, kamu memberi pakaian ketika aku tidak punya pakaian atau telanjang, kamu menjenguk aku ketika aku sakit. So ini ada yang sakit, sudah dijenguk belum? Ya, mengunjungi orang di penjara, ya. Jadi saudara, kalau ada di antara teman-teman ini di penjara, jangan disingkirkan saudara, ya, dikunjungi, ya. Saudara, orang-orang itu terus bertanya, Tuhan, kapan saya melakukan Tuhan? Kapan saya melakukan ini kepada Tuhan? Waktu Tuhan lapar, haus dan sebagainya tadi. Terus Tuhan mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada sesamaku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya kepadaku. Gitu saudara. Jadi inilah kasih agape saudara, ya. Kasih agape, ya. Dan kasih ini utama sekali, ya. Kasih ini utama sekali sehingga diperintahkan sebagai perintah utama, kemudian dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi buah pertama, rasa buah pertama dari buah roh, ya, buah roh, ya, dan ditegaskan bahwa jalan kasih adalah jalan utama, ya, adalah yang terbesar. Pada akhirnya ada iman, pengharapan dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Gitu. Jadi inilah yang menjadi perhatian dari Paulus supaya terjadi di jemaat. Jadi mari kita juga kalau mendoakan jemaat kita supaya kasihnya melimpah, ya. Sudah, itu poin pertama saudara, yang jadi tangga pertama ini adalah kasih yang makin melimpah. Nah, kemudian di dalam ayat berikut berbicara dalam hal apa kasih jemaat itu semakin melimpah, ya. Dalam hal apa kasih jemaat itu semakin melimpah? Maka makin melimpah, ya, di ayat 9, dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, ya. Jadi kasih itu melimpah dengan dasar apa berkembangnya kasih kita itu? Maka disebutkan dua hal di situ adalah pengetahuan yang benar dan pengertian, ya, dan pengertian. Nah, jadi saudara, pengetahuan berarti pengetahuan firman Tuhan, ya, pengetahuan firman Tuhan, ya. Jadi saudara, kasih itu pasti didukung oleh kebenaran firman Tuhan, gitu saudara. Jadi saudara, kalau pengetahuan itu ada istilahnya sendiri di dalam bahasa Yunani, ya, itu gnosis, ya. Tapi di sini ini bukan gnosis tapi epigenosis. Jadi ini adalah kebenaran firman Tuhan, ya, yang adalah terkait dengan moral, etika, dosa, Allah itu. Jadi bukan pengetahuan yang kita bisa belajar dari sekolah saudara, ya. Kecuali sekolah mengajarkan firman Tuhan, gitu saudara, ya. Jadi ini adalah epigenopsis, ya. Jadi kasihnya didorong supaya bertumbuh, didukung oleh kebenaran firman Tuhan, gitu saudara, ya. Jadi diarahkan oleh firman Tuhan, ya. Jadi saudara, kalau kita ini tidak suka belajar firman Tuhan, ya, kita sulit untuk bertumbuh di dalam kasih yang sungguh sangat utama ini. Karena pertumbuhan kasih kita didukung oleh pengetahuan, didukung oleh firman Tuhan. Kemudian dikatakan juga dan dalam segala macam pengertian, ya. Jadi saudara, pengertian ini adalah hikmat, ya, hikmat bijaksana
di dalam menerapkan kebenaran firman itu. Hikmat di dalam menerapkan berbagai kebenaran itu. Ya. Jadi saudara, orang bisa tahu tetapi dia belum tentu punya keterampilan menerapkan di dalam hidup ini. Nah, saudara didoakan ya, karena tidak mudah ya, berarti didoakan karena tidak mudah ya. Agar kita memiliki hikmat menerapkan kebenaran untuk kita mengasihi sesama kita ya. Jadi saudara, agar kita dimampukan untuk belajar firman Tuhan kemudian menerapkan di dalam hidup kita dengan tujuan mengasihi sesama ya. Dengan tujuan mengasihi sesama. Nah, jadi saudara, hikmat ini kalau di Alkitab dikatakan adalah dari Allah ya. Dari Allah. Dan saudara kalau merasa kekurangan hikmat, saudara bisa minta melalui doa. Yakobus 1 ayat 5 ya. Jadi saudara, dengan hikmat inilah kita menerapkan pengetahuan sehingga iman kita ini tidak goyah ya. Karena dia tahu menerapkan firman ya. Ada orang yang udah tahu, udah gereja, udah belajar sekolah minggu, pemuda terus saja belajar, tapi hidupnya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena tidak memiliki hikmat untuk menerapkan firman itu. Nah, jadi saudara, mari kita doakan jemaat kita diberikan hikmat agar bisa melakukan kasih yang berdasarkan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kasih itu salah-salah, ya, kasih itu salah-salah, ya, atau tidak mikir, tidak disertai pengetahuan, bisa merusak. Ya, kalau misalnya kita mengasihi anak kita aja, memanjakan, ya, masih kecil dikasih handphone, masih kecil dibiarkan main handphone terus sepanjang hari. Sepertinya kita mengatakan kita mengasihi anak saya mengasihi anak saya, karena itu saya berikan handphone. Tapi saudara, kasih tanpa pengetahuan dan hikmat maka bisa merusak. Jadi saudara, mengasihi ini bukan berarti hanya perasaan tanpa pemikiran, saudara ya. Perlu pemikiran dengan dasar firman Tuhan, perlu hikmat menerapkan firman Tuhan itu. Ya. Jadi saudara, ya, kita mengasihi itu tidak sekedar kalau dia minta kita beri, ya. Ya, karena ada orang kalau minta diberi, ya merusak dia, gitu ya. Misalnya di gereja kami dulu ada yang ibu-ibu datang ke gereja jualan kerupuk, ya. Ibu-ibu mengasihi dia, jadi beli. Lama-lama dia nggak kelihatan niat ibadahnya, tapi sibuk jualan terus lama-lama ibu-ibu merasa kurang suka, nggak beli, pergi dia dari situ, saudara. Jadi saudara, mengasihi orang seperti ini tidak bisa dibeli kerupuknya, ya. Bisa dikasih dengan diberi nasihat, ya, ibadah dulu, nanti kita beli gitu atau gimana gitu. Hikmat Tuhan gitu, saudara. Jadi saudara, mengasihi ini yang benar, yang jelas, tidak membuat orang itu melakukan dosa, ya. Tidak membuat orang itu menurun di dalam kerohaniannya, gitu. Ya, pasti dia bertumbuh. Mengasihi yang benar itu pasti menolong orang bertumbuh secara rohani. Jadi saudara, doa Paulus agar kasih kita melimpah, ya, dengan cara yang benar berdasarkan firman Tuhan, diterapkan dengan hikmat dari Tuhan. Itu saudara, ya. Nah, jadi saudara, titik di sini, apakah kita sudah merasa sudah cukup mengasihi? Ya, ini berarti saudara tidak tahu bahwa saudara itu jauh dari target yang Tuhan inginkan, yaitu sempurna, ya. Mari kita terus meningkatkan pengetahuan firman Tuhan kita, ya.
minta hikmat Dia agar kita bertumbuh di dalam mengerjakan perbuatan kasih itu. Nah, saudara, dengan kasih yang makin melimpah dan dengan pengetahuan dan pengertian itu, apa hasilnya? Itu, saudara. Ya. Hasilnya adalah di ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Ya, jadi kalau kita belajar firman Tuhan, kita menerapkan, maka kemudian kita bisa, sehingga, ya itu ada kata sehingga kita bisa memilih apa yang baik. Ya, kemudian nanti dilanjutkan tidak bercacat, suci dan tidak bercacat. Jadi saudara, tujuan kita mengasihi dengan pengetahuan dan pengertian ini supaya kita bisa memilih yang baik, ya. Supaya kita bisa memilih yang baik, ya. Yang baik itu saudara dalam bahasa yang lain itu adalah yang unggul, gitu. Yang unggul. Jadi bukan yang biasa-biasa, gitu. Nah, jadi saudara, kita tujuan Tuhan ya yang didoakan Paulus itu tumbuh di dalam kasih dengan kebenaran, menerapkan kebenaran agar bisa pilih yang baik. Jadi kita bisa punya hikmat. Oh, ini benar, ini tidak benar, ini baik, ini tidak baik, gitu saudara. Ya. Jadi saudara, berarti kita sudah menuju memiliki hikmat atau karakter Kristus. Ya, karena Kristus tahu, ya, apa yang baik, apa yang tidak baik. Jadi saudara, memilih itu juga memiliki arti mencoba, ya, atau menguji, atau menetapkan nilainya, ya, memilih. Memilih itu artinya, oh ya, saya lakukan ini karena nilainya positif, ya. Kadang diterjemahkan membedakan, ya. Seperti di Roma 12 ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, kita didoakan untuk belajar firman, menerapkan agar kita bisa memilih kehendak Allah itu apa, ya, di dalam satu isu, ya. Jadi saudara, dengan kemampuan ini, ya, maka kita akan dilengkapi, ya, dengan baik untuk memilih, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau ada berbagai tantangan, ya, timbul berbagai pergumulan, maka kita bisa memilih dengan tepat, saudara. Karena kita dilatih, ya, untuk belajar dan menerapkan firman, sehingga kita kemudian bisa pilih. Ya, ini saya kerja di sini, ada tawaran lagi di sana. Nah, ini yang mana ini? Gitu. Nah, saudara, kita dilatih untuk bisa memilih hal-hal seperti itu. Ya, ada tawaran, ya, kerja penghasilannya jauh lebih banyak, tapi saya minggu kadang-kadang harus kerja, gimana ini? Nah, ya, saudara akan dilengkapi, ya, kemampuan untuk memilih, gitu saudara. Ya. Jadi saudara, itulah yang sedang dikerjakan di dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, ketika kita mengasihi yang bertambah-tambah dengan pengetahuan dan pengertian, ya, sehingga dilengkapi kemampuan untuk memilih itu, terus apa yang terjadi, ya? Terus apa yang terjadi? Itu ada di ayat 10 juga yang mengatakan supaya kamu suci dan tidak bercacat. Gitu saudara. Jadi kenapa kok bertumbuh seperti itu? Bisa pilih yang benar, yang tidak benar, yang unggul, agar kita bisa menerapkan dan kemudian hidup kita itu suci dan tidak bercacat. Jadi saudara, suci itu kan berarti bersih, ya, murni, ya. Ya, jadi artinya di dalam Alkitab adalah terbuka di hadapan Allah dan manusia, terutama Allah, saudara, ya. Jadi saudara, kalau
kalau bahasa aslinya itu artinya itu semacam dihakimi oleh matahari. Ya. Kenapa saudara? Ya, karena pada zaman dahulu ya untuk membuat tembikar ya porselen itu ya itu dengan dibakar. Ya. Nah ketika dibakar ada kemungkinan retak dan supaya tidak kelihatan retak sama pembuatnya yang tidak jujur ya harusnya dibuang ya harusnya dibuang tapi dia tutup dengan lilin ya. Kemudian lilin itu dicat sama dengan warna tembikar itu porselen itu. Nah saudara kalau ini dilihat di matahari begini itu akan kelihatan saudara ya, walaupun dicat yang sama. Jadi saudara kita didoakan bisa milih supaya kita itu sempurna ya, tidak ada cacatnya ya, sehingga ketika diperiksa dengan seperti itu tidak didapat cacatnya itu saudara ya, suci ya, tidak ada dosanya itu ya. Jadi saudara nanti pada waktu pengadilan Kristus itu pemeriksaannya ketat saudara. Ya. Ini kan dikatakan nanti menjelang hari Kristus ya. Berarti kedatangan Kristus yang kedua berarti berbicara tentang penghakiman. Penghakiman itu pemeriksaannya ketat saudara. Jadi tidak bisa ada dosa yang kita masih bawa ke sana ya. Ya. Jadi tidak bisa ditutup-tutup begitu. Jadi harus dibereskan selagi kita di dunia saudara ya. Jadi saudara kenapa diberi kemampuan memilih agar hidup kita suci ya, suci. Ya. Tidak ada cacat. Sehingga pada waktu diadili nanti saudara lolos karena tidak didapat cacatnya gitu. Kalau yang di Markus tadi, kelompok yang lain mengatakan, ya kapan Tuhan saya ketemu ini ya? Kelompok lain itu mengatakan, saya sudah bernubuat, ya, saya sudah membuat mukjizat dalam namamu, ya, apalagi, ya, pokoknya dia sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, nyala daripadaku karena aku tidak kenal engkau. Wah, saudara, pada titik yang kritis itu Tuhan tidak mengatakan tidak kenal kita, saudara, karena banyak cacatnya, saudara. Ya. Nah, jadi kita perlu mengikuti proses ini agar pada waktu diperiksa itu tidak ada cacatnya, saudara. Nah, itu ya. Nah, saudara, suci kemudian tidak bercacat ya. Jadi ini istilah yang lain lagi, saudara. Tidak bercacat itu memiliki arti tidak tersandung. Ya. Jadi saudara, kenapa kok diberi kemampuan memilih agar tidak tersandung? Tersandung dirinya sendiri maupun menjadi sandungan bagi orang lain. Ya. Jadi tersandung untuk diri sendiri berarti tersandung, saudara, menyerah pada kalau cobaan datang. Ya. Cobaan datang, kita menyerah, wah tersandung, saudara. Ya. Ada kesempatan mencuri, ya, begitu besar korupsi, wah ini kalau kesempatan ini nggak diambil, kapan lagi gitu, wah saudara tersandung, ya. Jadi saudara, kenapa kok diberi kemampuan memilih yang sempurna itu, yang baik itu, agar saudara tidak tersandung, ya. Jadi pada waktu saudara pegang kekuasaan, jadi menteri, ya, kemudian ada kesempatan mendapatkan uang bermiliar-miliar dengan cara gampang, saudara tidak tersandung. Kalau tersandung, kemudian saudara tempatnya di penjara, ya, di mana saja. Dan saudara tanpa cacat juga berarti tidak membuat orang lain tersandung, ya. Jadi jangan sampai saudara kita ini membuat orang lain tersandung, ya. Jadi saudara diberikan hikmat kepada kita supaya kita ini memilih, ya, sesuatu tindakan
yang tidak membuat orang lain tersandung. Nah, jadi saudara, kalau katakan ibu-ibu muda ya, kemudian berpakaian tidak kurang sopan, ya, kan bisa bikin yang lain tersandung, ya. Atau kita bersikap seenaknya di rumah, ya marah-marah, saudara, bisa membuat anak-anak kita tersandung, ya. Membuat dia percuma papa mama ke gereja. Di rumah perilakunya seperti ini. Saudara, kita diberikan kemampuan, didoakan memiliki kemampuan memilih, ya, supaya tidak diri sendiri tersandung dan tidak membuat orang lain tersandung. Itu yang dimaksud dengan cacat, saudara, ya. Apa yang dimaksud dengan cacat, ya. Jadi dan dikatakan di situ, saudara, agar semua ini adalah dalam rangka menjelang hari Kristus. Jadi diingatkan, saudara, diingatkan di ayat yang pendek ini bahwa kita itu pada akhirnya akan ketemu Kristus, saudara. Mau tidak mau begitu, ya. Ya. Jadi pada waktu dia datang kedua kali, ya, jangan sampai kita tidak lulus ujian itu. Bagaimana, ya, kita di dalam pertumbuhan, ya, tidak pernah sempurna, tetapi memang kita mau, ya, kita didoakan, kita mengerjakan, dan kita bertumbuh, maka itu adalah yang diinginkan Tuhan kita, ya, bertumbuh, bukan sempurna, saudara, ya. Memang targetnya sempurna, dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita bertumbuh. Jadi kita ini nggak pernah lulus, saudara, menjadi murid Kristus ini, ya. Kita ini naik kelas bisa, ya, makin bertumbuh, makin dewasa bisa, tetapi tidak pernah lulus di dalam perjalanan kita sebagai murid Kristus. Nah, saudara, kemudian akhirnya doa Paulus bagi orang Filipi ini adalah agar mereka apa? Mereka di ayat 11 penuh dengan buah kebenaran, ya, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus nanti untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi saudara, pada hari itu, ya, Paulus mendoakan agar mereka penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus. Jadi saudara, ilustrasi buah ini bagi orang Israel jelas, ya, karena ada buah yang ada tanaman, buah yang buahnya ada, buahnya tidak ada, ya. Ya, kayak di tempat saya ada mangga, nggak pernah berbuah, bro. Ada buah satu mati lagi gitu. Heran saya, nggak bisa berbuah. Itu, saudara, ya. Nah, saudara, sebagai orang percaya, didoakan kita itu memiliki buah, saudara. Ya, karena kalau tidak memulai buah berarti tidak sehat, ya, tidak mengalami pertumbuhan, ya. Jadi buah di sini adalah buah rohani, ya, bukan buah badani yang makin besar, ya, tapi buah rohani, ya. Jadi ini adalah masalah kerohanian, ya. Ya. Jadi di Alkitab kita seringkali mendengar buah roh, ya. Jadi berarti karakter kita ini berubah, ya. Karakter kita berubah, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan segala itu terjadi pertumbuhan di dalam diri kita. Kemudian ada juga buah pekerjaanku, ya. Berarti kita melakukan sesuatu dan itu berbuah, ya. Itu dikatakan oleh Paulus, ya. Berbuah bagi Allah, ya. Jadi menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Allah kita, ya. Biasanya berbuah kebaikan, ya, kebaikan, ya, kebaikan dan berbuah rohani, ya. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kita didoakan hidup kita ini suci, tidak bercacat, dan berbuah kebenaran. Itu, saudara. Jadi terus saja berbuah, ya.
Dan dikatakan bahwa berbuah ini tidak bisa terjadi kalau tidak dikerjakan oleh Yesus Kristus, ya. Jadi dikatakan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya. Saudara, karena apa? Karena ini bukan buah sembarang buah, ya. Yang dengan usaha manusia bisa terjadi. Ya. Ini adalah buah kebenaran yang diterima oleh Tuhan sebagai kebenaran, ya. Dan itu hanya bisa melalui Kristus, ya. Yang Yohanes 15 ayat 5 mengatakan tinggallah di dalam aku di dalam kamu, ya. Maka apa? Kamu akan berbuah, karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saudara, ya. Jadi buah ini hanya bisa dikerjakan oleh Kristus. Jadi berarti kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus, ya. Melalui doa, melalui persekutuan, memiliki hubungan dengan Kristus, karena dialah yang mengerjakan buah kita, saudara, ya. Dan saudara, ujungnya apa, ya? Jadi ketika kasih itu makin melimpah dalam pengetahuan dan pengertian, segala pengertian, ya, sehingga kita dimampukan memilih yang baik, ya, yang unggul, yang menolong kita hidup suci dan tidak bercacat tadi, tidak tersandung, ya, serta penuh buah kebenaran, maka hidup kita dikatakan di ayat 11 memuliakan dan memuji Allah, gitu saudara. Jadi hanya dengan melalui proses inilah hidup kita akan memuliakan dan memuji Allah. Ya. Jadi kenapa kok penting, saudara, ya, kasih yang melimpah ini? Karena hanya dengan kasih yang terus bertambah-tambah inilah tujuan Tuhan bagi hidup kita tercapai, yaitu orang percaya memuliakan Dia. Jadi dengan buah kebenaran inilah kemudian hidup kita memuji dan memuliakan Allah, ya. Berarti memperkenalkan Allah, ya, menampilkan bahwa Allah itu mulia seperti apa adanya. Jadi bukan sekedar omongan kita, saudara. Oh, Allah itu baik, Allah itu luar biasa dan sebagainya, ya. Tetapi dengan perbuatan kasih itu, ya memang dengan perkataan dan perbuatan itu kemudian kita menampilkan Allah sejatinya itu seperti apa, ya. Bahwa Allah itu betul, Allah itu kasih, Allah itu mulia, ya. Itu, saudara. Hanya dengan menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu mengalami pertumbuhan di dalam kasih kita, ya. Jadi itulah, dan itu saudara di banyak bagian ditekankan, ya. Jadilah terang dunia, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Jadi kenapa kok kita itu harus tampil, ya, tidak bisa diam-diam di rumah, ya. Karena Tuhan ingin kita itu menjadi terang dunia. Jadi kita ada di tengah dunia dan melakukan kebaikan, saudara. Nah, dan di situ orang lihat dan oh ya, orang percaya Allahnya orang Kristen itu orang yang baik, ya, yang memuliakan Allah. Gitu, saudara, ya. Jadi saudara, itulah hidup yang didoakan oleh Paulus bagi jemaat Filipi, ya. Nah, jadi saudara, tujuan hidup manusia kalau melihat tangga itu, yang cat terakhir itu, ya, itu adalah memuliakan Allah, ya. Memuliakan Allah, saudara, ya. Jadi itulah tujuan yang digariskan, ya, memuliakan Allah dan menikmati kehadiran Allah. Karena kita nanti akan bersatu dengan Allah dan kita akan menyembah Dia. Jadi sejak di dunia kita dipersiapkan untuk memuliakan Allah dan menikmati kehadiran bersama dengan Dia, saudara. Kalau kita tidak suka dengan Allah, ya, wah, nanti di surga bagaimana, saudara, ya? Kita selalu bersama Allah, saudara. Ya, gitu, ya. Nah, jadi saudara, bagaimana tujuan itu bisa dicapai? Maka bacaan kita mengajarkan, ya, kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama yang makin melimpah. Itu, ya. Jadi saudara, apakah kasih kita itu makin
melimpah atau malah merosot ya, atau tidak berubah ya. Jadi saudara, kita lihat ya, di dalam diri orang percaya yang sehat, maka kasihnya makin melimpah ya. Kemudian melimpah dengan apa? Melimpah melalui pengetahuan dan hikmah ya, melalui firman Tuhan dan menerapkan firman itu ya. Jadi saudara, karena itu mari kita terus belajar firman Tuhan ya. Kemudian menerapkan di dalam hidup kita ya. Ya, kalau bisa sekolah bagus, tapi tidak harus saudara ya. Yang penting kita belajar dan menerapkan di dalam hidup kita ya. Agar apa? Agar kita bisa tahu mana yang baik, yang sempurna, yang unggul ya, yang istimewa dipandang oleh firman Tuhan ya. Jadi agar kita bisa memilih itu ya, dan menggunakannya agar kita menjadi orang yang hidupnya suci dan tidak bercacat ya. Tidak ada dosa yang kita simpan saudara. Nanti nggak lolos saudara pemeriksaan di sorga, bukan sorga saudara, di pengadilan ya. Ya, sorga sudah lolos pengadilan itu saudara ya. Jadi di pengadilan ketemu Kristus, dilihat di matahari, wah ini ada banyak lilin-lilin yang dicat ini gitu saudara. Ya, jadi saudara, jangan sampai ada cacat, jangan tersandung ya, jangan tersandung dan jangan membuat batu sandungan ya. Itulah kasih saudara. Kadang kita harus berkorban ya, supaya tidak menjadi batu sandungan ya. Misalnya pada zaman Paulus ini makan daging yang dipersembahkan dia nggak apa-apa, karena barbara nggak ada apa-apanya. Tapi kalau itu membuat orang tersandung, maka lebih baik aku tidak makan daging itu gitu. Jadi saudara, itulah ya kasih itu ya. Kadang kita harus berkorban ya. Saudara, kemudian apa? Di samping hidup suci dan tidak bercacat ya, Allah kemudian bisa memenuhi hidup kita dengan buah-buah kebenaran ya. Buah-buah kebenaran ya. Buah roh ya, perubahan karakter itu, dan buah-buah perbuatan baik, buah-buah pelayanan ya. Itu kemudian bisa dikerjakan Allah di dalam hidup kita, dan akhirnya agar hidup kita memuliakan dan menjadi pujian bagi Allah kita ya. Nah, sehingga kita ada di dalam perjalanan mencapai tujuan Allah bagi hidup kita. Nah, sebagai aplikasi saudara, mari kita mendoakan doa Paulus ini bagi diri sendiri maupun bagi sesama kita saudara. Paulus mendoakan jemaat Filipi ya. Ya, kalau kita mungkin jemaat menue, tapi bisa orang-orang yang kita kenal. Jadi saudara, sebenarnya kita bisa mendoakan yang lain ya, mendoakan mereka dicukupkan ya, dapat pekerjaan ya. Tapi semua itu masih kalah penting dengan ini saudara ya, bertumbuh ini. Karena apa? Karena akan menyiapkan orang menghadap pengadilan Kristus yang ketat pemeriksaannya, tidak bisa di kamuflase ya. Mari kita berdoa.